Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening semuanya. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Indah Stiani dari IAIN Kudus. Pada kesempatan kali ini saya akan mengajar adik-adik semuanya selama 30 menit. Langsung saja ke materi kita, yaitu tentang grammar. What is the present perfect? Present perfect is unfinished time. Saya akan menjelaskan tentang pengertian present perfect tense, yaitu suatu tenses yang menggambarkan kejadian yang terjadi pada masa lalu hingga sekarang. Dulu sampai sekarang masih terjadi, itu termasuk dari present perfect tense. Selain itu, tenses ini juga bisa menggambarkan suatu kejadian yang dimulai dan berakhir di masa lalu, tetapi efeknya masih kita rasakan sampai saat ini. Jadi lebih singkatnya, present perfect tense merupakan tenses yang digunakan sebagai penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. What is the unfinished time? Unfinished time is penghubung antara masa lalu dan masa sekarang. Present perfect tense ada dua ciri-ciri utama. Yang pertama yaitu kita selalu menggunakan have dan has. Have digunakan untuk subjek I, you, we, and they, sedangkan has digunakan pada subjek he, she, and it. Ciri utama yang kedua yaitu pada tenses present perfect kita selalu menggunakan verb 3 atau kita biasa menyebutnya sebagai past participle. Example of irregular verb: do, did, done; go, went, gone; bring, brought, brought; make, made, made; teach, taught, taught. Dari contoh tersebut kita gunakan verb 3 yang bergaris merah. Mari adik-adik semua kita baca bersama ya, pelan-pelan saja. Do, did, done; go, went, gone; bring, brought, brought; make, made, made; teach, taught, taught. Ciri-ciri present perfect tense yaitu menggunakan kata yang ada di bawah seperti recently, often, seldom, never, ever, and so on. Selanjutnya kita masuk pada rumus present perfect tense. Ada 3, positif, bentuk negatif, dan bentuk interrogatif. Bentuk positif, present perfect subject plus have atau has. Have untuk subjek I, you, we, they, sedangkan has untuk subjek he, she, it. Kemudian verb 3. Ini adalah contoh kata kerja yang beraturan. Like, like; dance, dance; cook, cook; wash, washed; search, searched; watch, watched. Example: I have finished my homework. I sebagai subjek, kemudian have, kemudian finish sebagai verb 3, dan dilanjutkan dengan kata keterangan my homework. Jadi artinya saya baru saja selesai mengerjakan pekerjaan rumah. I have already eaten. Artinya saya baru saja selesai makan. She has gone. Pada contoh ini kita menggunakan subjek she, jadi kita sesuaikan penggunaan have atau has.
Di sini karena subjeknya she, kita pakai has. Kemudian verb 3. Jadi artinya dia menunjukkan perempuan baru saja pergi. Bentuk present perfect yang negatif yaitu subjek, kemudian have atau has disesuaikan subjeknya, ditambah not, dan ditambah verb 3. Have plus not bisa disingkat menjadi haven't, sedangkan has plus not bisa disingkat menjadi hasn't. Example: I have never done such a task. Kata never di sini sudah menunjukkan bentuk negatif. Jadi setelah have tidak perlu diberi not. Langsung saja I have never done such a task. Jadi artinya saya belum pernah melakukan tugas seperti itu. They haven't prepared for a test. Kita menggunakan haven't karena subjeknya they, haven't singkatan dari have plus not, kemudian verb 3. They haven't prepared for a test. Artinya mereka belum mempersiapkan ujian. Bentuk present perfect selanjutnya yaitu interrogatif. Rumusnya what bisa have atau has, kemudian baru subjek, kemudian verb 3. Jangan lupa diberi tanda tanya untuk menunjukkan kalau kalimat itu adalah kalimat interrogatif. Example: What have you eaten today? Artinya, apakah kamu sudah makan hari ini? What has he told you? Artinya, apa yang dia katakan kepadamu? Kita lihat lagi struktur kalimatnya. What, kemudian has atau has, kemudian subjek. Kita menggunakan has karena subjeknya she, dilanjutkan dengan verb 3, kemudian keterangannya you, dan jangan lupa diberi tanda tanya. Untuk penulisan what bisa dicantumkan atau ditulis, bisa juga tidak ditulis. Contohnya yang tidak ditulis seperti ini. Has she eaten today? Jadi what-nya itu tidak ditulis. Kalau yang pertama tadi ada what-nya. Ini example yang pertama tadi. What have you eaten today? Jadi what-nya itu bisa ditulis dan bisa juga tidak ditulis. Contoh lainnya, have I told you this story before? Ini penulisan yang what-nya tidak ditulis. Artinya, sudahkah saya ceritakan kepadamu cerita ini sebelumnya? Saya akan menjelaskan lebih jelas lagi untuk penggunaan time expression seperti tulisan yang ada di bawah. Recently, often, seldom, never, ever, already, just, not yet today, for, this year, or month, or week, finally, lately, and since. Kita baca dan artikan bersama-sama ya adik-adik untuk mengingat-ingat arti dari kalimat tersebut. Already artinya sudah. Kemudian just, tulisannya just tapi bacanya just, artinya baru saja. Kemudian recently, lately, artinya belum lama ini. Selanjutnya never, artinya tidak pernah. Yang bawahnya ever, pernah.
Dan yang terakhir, yet, artinya masih. Ini masih termasuk time expression pada present perfect tense. For plus period of time up to present, itu artinya selama. Contohnya di bawahnya itu for an hour, selama 1 jam. Kemudian for 3 days, artinya selama 3 hari. Bawahnya lagi itu since plus starting time, itu juga termasuk time expression pada present perfect, artinya sejak. Harus ada kata keterangan waktu selanjutnya, yaitu seperti since 7 a.m. artinya sejak jam 7 pagi. Nah, bawahnya lagi itu contoh since I move here, artinya sejak saya pindah ke sini. Since itu artinya sejak, kemudian for plus period of time itu artinya selama. Jadi time expression ini merupakan rangkaian dari present perfect tense. Kalau ada time expression seperti yang ditulis di bawah, itu menunjukkan present perfect tense dan harus diikuti have, has, kemudian verb 3. Example, Ani has worked already up to now. Artinya, Ani sudah bekerja sampai sekarang. Kemudian, bentuk negatif, we haven't seen Dimas recently. Artinya, kita belum melihat Dimas akhir-akhir ini. Recently bisa diartikan akhir-akhir ini atau bisa diartikan juga belum lama ini. Selanjutnya, itu adalah contoh bentuk interrogatif yang tanpa menggunakan what. Jadi langsung, have you ever been to Jakarta? Artinya, pernahkah kamu pergi ke Jakarta? Alhamdulillah, saya sudah selesai menyampaikan materi present perfect tense. Jika adik-adik ada yang belum paham, bisa diputar ulang videonya dan ditonton lagi. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian bisa belajar dari video yang telah saya buat ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh orang yang bertugas. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.